Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur lisani, syukur qalbi dan syukur amali atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, dan juga nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Baiklah, kita memasuki kajian yang ke-48 dan kita masuk pada akhir bulan September tahun 2021 Masehi. Dan kita sudah masuk bulan Safar. Pada kajian tafsir dengan baca kitab Mukhtasar Amsal, pada kajian yang lalu kita sudah membaca dan menjelaskan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112, di mana masing-masing daripada kaum Yahudi dan kaum Nasrani, kaum Kristen itu mengklaim diri mereka lah yang akan masuk surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi mengklaim bahwa surga milik mereka, hanya mereka yang akan masuk surga. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen juga mengklaim bahwa diri mereka lah yang akan masuk surga. Selain Yahudi, selain Nasrani, tidak ada yang masuk surga. Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, angan-angan kosong, pengakuan yang tidak berlandaskan apa-apa. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini Allah menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang akan memasuki surga, yaitu yang taslim dan juga muhsin, berbuat amal kebajikan. Singkatnya bahwa biasanya orang-orang yang mengikuti suatu ajaran, suatu mazhab, suatu sekte, pastinya mereka mengklaim dari mereka yang akan masuk surga dan yang lain akan tersesat dan masuk neraka. Tilka amaniyuhum, itu angan mereka. Karena yang benar adalah setiap akidah, setiap keyakinan, setiap ajaran yang diikuti harus diadu argumennya, harus mengadakan dialog, mengkaji ajaran yang lain, sehingga nanti akan diketahui kelebihan dan kekurangan ajaran masing-masing. Contohnya dalam masalah mazhab yang terjadi pertikaian sejak setelah masa wafat Rasulullah sampai sekarang ini, ada mazhab akidah dan mazhab fikih, utamanya mazhab ahli sunnah, mazhab wahabi, kalau dibilang mazhab, dan mazhab Syiah Imamiyah
itu masing-masing mengklaim mereka yang masuk surga. Klaim ini tentu disampaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dan memiliki kesadaran yang penuh serta kejujuran, maka ulama dari manapun akan tetap dan selalu mencari kebenaran dan siap berdialog dan tidak mengatakan yang lain itu sebagai ahli neraka. Ucapan yang lain ada ahli neraka ini pemilik atau pendukung ajaran tertentu dengan kefanatikannya. Karena itu sebaiknya diadakan dialog antara ahli sunnah dengan wahabi, dengan syiah, antara syiah dengan ahli sunnah dan wahabi. Kumpulkan ulama-ulama mereka yang mendalam ilmunya, ulama-ulama nomor satu, berdialoglah dengan masing-masing mazhab dan aliran tersebut, ya, sehingga diketahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Pada kajian sekarang ini kita masuk pada ayat yang ke-109, ya. Oh tidak, masuk pada ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Faqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan apapun. Dan orang-orang Nasrani juga berkata bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan apapun. Wa hum yatluna al-kitab. Padahal mereka semua itu sama-sama membaca Alkitab. Kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Injil. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari orang-orang Arab, kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka mengatakan seperti ucapan mereka itu, yaitu masing-masing bahwa yang lainnya itu tidak memiliki pegangan apapun. Hanya mereka memiliki pegangan ajaran yang benar, yang tidak sesat. Allah mengatakan, Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Maka nanti Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dari ayatnya kita pahami bahwa kaum Yahudi dan kaum Nasrani saling bertikai dan saling berselisih. Pada kajian lalu mereka masing-masing mengklaim hanya mereka yang akan masuk surga. Itu angan-angan belaka. Dan pada ayat selanjutnya, ayat yang sekarang kita baca ini, bahwa masing-masing mereka mengatakan kepada yang lainnya tidak memiliki pegangan apa-apa. Bahkan lebih dari itu, orang yang selain mereka juga, selain Yahudi, selain Nasrani, bahkan selain Muslimin dari kaum musyrikin mengatakan bahwa selain mereka tidak memiliki pegangan apa-apa. Bahkan kalau kita melihat kondisi dan keadaan pada masa sekarang ini, keadaan keadaan keberagamaan tentang agama-agama yang ada, bahkan juga mazhab yang ada, kita perhatikan bahwa masing-masing mazhab dalam Islam itu mengklaim bahwa mereka lah yang benar. Yang lain tidak memiliki pegangan, tidak punya dalil, tidak punya argumen apa-apa. Dan hanya mereka yang benar. Ya. Misalnya kaum ahli sunnah wal jamaah yang fanatik mengatakan bahwa mereka yang benar. Mereka memiliki akidah Asy'ariyah yang suci, yang murni. Kalau bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah, kalau bukan akidah ahli sunnah, maka pasti sesat. Kaum Syiah Imam yang mengatakan demikian pula, kalau tidak melakukan dan tidak mengamalkan atau berkeyakinan, berakidah seperti akidah Syiah Imamiyah, maka akan tersesat dan akan mencelakakan diri mereka sendiri. Kemudian juga mazhab Wahabi misalnya demikian pula apa yang mereka katakan.
yaitu selain mereka adalah sesat, hanya mereka yang benar. Kita lihat masing-masing mazhab ini mengklaim diri mereka yang benar. Diri mereka adalah yang memiliki pegangan, memiliki argumen dan dalil, yang selainnya tidak. Masing-masing mengklaim seperti itu. Nanti jika tidak mereka menggali, tidak dialog, tidak menemukan kebenaran, hanya klaim belaka, fallahu yahkum bainahum yaumil qiyamah. Allah lah yang akan menghakimi mereka dan berikan keputusan pada hari kiamat tentang mereka pertikaian tersebut. Ya. Jadi perlu kita pahami dari ayat ini tentang bagaimana masing-masing kelompok dari agama, bahkan kelompok mazhab saling bertikai dan mengklaim pada mereka yang benar, yang tidak sesat.